Kembali lagi di review drama Blind 2022 episode keempat. Kepala polisi Yom mengadakan konferensi pers kasus pembunuhan anaknya Yom Hye-jin. Hakim menontonnya dan mengambil anting yang ia temukan di mobil detektif Ryu. Selanjutnya detektif Ryu sedang mendatangi rumah Tuan Baek untuk melakukan investigasi. Ia mendapatkan istri Tuan Baek yang masih sangat terpukul karena kehilangan anaknya Baek Ji-eun. Sementara itu di pemakaman Yom Hye-jin, para juri merasa kasihan kepada anaknya. Saat pengasuhnya mengantar ke kamar kecil, sang sopir taksi mengikutinya. Jo Eun-ki yang sudah mencurigai pun ikut membuntuti sopir taksi tersebut. Benar saja, sang sopir sedang memaksa pengasuh untuk memberitahu di mana wanita yang ada di foto. Sopir pun akhirnya pergi setelah Jo Eun-ki datang. Kepala polisi Yom sedang berada di luar rumah duka. Dia yang sedang sedih tiba-tiba mendapatkan sebuah pesan berisi video penyekapan anaknya yaitu Yom Hye-jin. Di video tersebut terlihat jelas bahwa Yom Hye-jin diikat di kursi dan meminta pertolongan. Namun penjahat malah menutup kepalanya dengan plastik hitam hingga ia kesulitan untuk bernapas lalu meninggal. Setelah melihat video tersebut, kepala polisi Yom masuk ke dalam rumah duka. Dia melihat cucunya sedang bermain dengan detektif Ryu. Kepala polisi Yom melihat bahwa detektif Ryu memakai sebuah kalung. Ya, kalung yang sama seperti yang ia lihat, kalung yang dipakai seorang anak kecil yang ia temui 20 tahun yang lalu bernama Jung Yoon-jae. Dia pun mengikuti detektif Ryu hingga keluar gedung. Dan ia teringat tentang Jung Yoon-jae yang merupakan orang yang sedang dicari oleh Tuan Baek. Lalu detektif Ryu mengantarkan Jo Eun-ki pulang ke rumahnya. Jo Eun-ki bercerita bahwa terakhir bertemu dengan Yom Hye-jin saat ia pulang dari rumah makan. Selanjutnya ada Jung Man-chul yang meminta kepada penjaga untuk bertemu dengan detektif Ryu. Sementara itu, kepala polisi Yom sedang memastikan bahwa detektif Ryu adalah Jung Yoon-jae. Dia memerintahkan salah seorang detektif untuk menanyakan kepada detektif Ryu dari mana asal kalung yang ia pakai. Detektif Ryu pun menjawab bahwa kalung tersebut merupakan kalung pemberian dari kakaknya. Dan kepala polisi pun meyakini bahwa detektif Ryu memang benar-benar Jung Yoon-jae. Sedangkan Tuan Baek yang sedang mencari Jung Yoon-jae mendatangi seorang perawat yang dulu bekerja dengannya. Dia menanyakan tentang Jung Yoon-jae, namun perawat itu tidak tahu dan pergi meninggalkannya. Detektif Ryu yang sedang melakukan penyelidikan tiba-tiba mendapatkan telepon dari polisi yang menjaga Jung Man-chul di rumah sakit. Dia pun datang ke rumah sakit dan bertemu Jung Man-chul di rooftop rumah sakit. Namun siapa sangka ternyata Jung Man-chul berlutut kepada detektif Ryu dan dia memohon agar detektif Ryu menyelamatkannya, istri, serta anaknya. Dengan imbalan, Jung Man-chul akan memberikan bukti tentang pelaku sebenarnya pembunuhan. Namun setelah itu, saat hakim masuk ke dalam rumah sakit, tiba-tiba Jung Man-chul sudah terjatuh dari gedung dan ia pun meninggal. Setelah bertemu Jung Man-chul, detektif Ryu pergi meninggalkan rumah sakit. Atas kejadian meninggalnya Jung Man-chul, detektif Ryu dicurigai sebagai pelaku pembunuhan. Kecurigaan itu bertambah dengan kesaksian sang polisi penjaga Jung Man-chul. Detektif Ryu segera menuju motel tempat anak dan istri Jung Man-chul menginap. Namun sampainya di motel, dia mendapati anak dan istri Jung Man-chul sudah meninggal. Dan saat detektif Ryu berusaha menolong anak Jung Man-chul, detektif lain pun datang dan dia menuduh bahwa detektif Ryu sebagai pelaku pembunuhan.
Perkelahian pun terjadi dan akhirnya Detektif Ryu bisa kabur dengan mengendarai mobil. Siapa sangka, ternyata di dalam mobil, Detektif Ryu disekap dan dibawa ke sebuah gedung kosong. Saat terbangun, Detektif Ryu melihat bahwa ia sedang diculik oleh Tuan Beck. Tuan Beck percaya bahwa Detektif Ryu merupakan pelaku pembunuh anaknya. Dan saat ia hendak membunuh Detektif Ryu melawan dan kabur. Saat kabur, Detektif Ryu berlari di hutan dan dikejar oleh Tuan Beck beserta anak buahnya. Namun, siapa sangka, saat sudah terpojok, akhirnya Detektif Ryu melompat ke jurang. Ia terluka parah dan tak sadarkan diri. Saksikan cerita selanjutnya di episode kelima. Sampai jumpa.